Aduh, untung aja tayangnya matahari udah mulai muncul nih kata jamaah yang ada di rumah. Kalau malam ini nggak bisa tidur jamaah nanti di bahaya ini Masya Allah. Tapi ini salah satu contoh aja, mungkin saya juga pernah menonton satu tayangan yang maksudnya di sosial media. Bahwa dia itu sampai disetubuhi oleh jin. Innauzubillah. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Ini apakah mungkin tadi seperti apa yang dibilang oleh guru-guru kita ini mungkin tidak ada wudhunya, tidak ada doa yang sebelum tidur yang menyebabkan kita diganggu oleh jin seperti ini pada saat kita tidur Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tim Islami Tinda yang mengangkat tema ini. Karena ini menarik. Karena orang kan stay di rumah, lebih banyak tidur sekarang. Betul. Jadi memang bagus kalau kita bahas tentang tidur ini. Nah, agar tidak diganggu makhluk halus ketika tidur. Kan ada setan al-walhan, al-ansab, salam burdasin, wasnan, ahwat, dan taba. Ada beberapa macam-macam setan. Ada memang setan yang khusus mengganggu ketika orang tidur. Karena ini tidur ini luar biasa loh. Adalah haknya tubuh untuk diistirahatkan. Dan di saat itulah setan-setan kadangkala mempengaruhi manusia. Karena setan itu kan berusaha untuk mengganggu. Semua hal yang mengganggu namanya setan. Karena setan itu sifat sebenarnya. Sifat. Makanya ada setan dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Semua yang mengganggu itu setan, setan pengganggu. Makanya gimana caranya supaya kita tidak diganggu? Maka ruqyah mandiri dengan baca 3 kul, trikul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi baca ini 3 kul. Bahkan dalam satu riwayat dibaca basmalah 21 kali. Dengan cara seluruh jari-jari kuku-kuku kita ditindis ditutup pakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kaki, jari-jari kaki, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian telapak tangan baca bismillahirrahmanirrahim. 3 kul tadi baru diusap pada badan kita. Sehingga tidak akan mungkin diganggu. Kemudian tidur dengan menyebut nama Allah. Jadi bagusnya Allah, 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 Allah. Sehingga mohon maaf kalimat terakhir yang kita lakukan. Jadi tadi Habib sudah menjelaskan bahwa bersama Ustaz Syam tentang tidur itu sebenarnya bisa jadi orang meninggal pada saat tidur. Makanya mudah-mudahan pada saat kita tidur itu kalimat terakhir yang kita baca adalah Allah. Allah, Allah, Allah. Sampai kita tidur. Paling bagusnya kalau memang kita juga bisa membaca ayat kursi. Ayat kursi itu hebatnya karena 17 nama Allah di dalamnya. Masya Allah. 17 nama Allah di dalamnya. Bahkan membaca 2 ayat terakhir surah At-Taubah supaya apa? Dijaga, dilindungi oleh Allah dengan 2 ayat tersebut. Kemudian ada zikir melepas artinya zikir yang lengkap ini. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian bersahadat. Nah, tadi sudah diajarkan ada wudhu dulu baru tidur. Kemudian tadi Syasam juga cara tidurnya yang bagus. Betul. Jadi ini posisi-posisi ini menentukan juga. Jadi nggak main-main juga nih bocah main di rumah mungkin pikirnya ini bercanda kali. Enggak, tidak. Tapi saya pernah ada pengalaman maksudnya ini sahabat saya cerita ya maksudnya dia tidur di rumah teman saya gitu. Nginep ada tempat tidurnya itu tingkat Ustadz, laci. Yang satu tidur di bawah atau tidur di atas. Nah besok-besok bangun pagi-pagi itu udah bertukar itu. Yang di atas tidur di bawah, yang di bawah tidur di atas. Jadi hal-hal yang kayak gini itu memang kadang-kadang susah penjelasannya ya. Susah penjelasannya, tapi memang kita harus paling tidak membentengi diri dari hal-hal yang terjadi itu tadi. Iya, karena setan itu datang berkata kepada iblis, aku bisa tidur di rumahnya, aku bisa aku bisa masuk di rumahnya, aku bisa makan di rumahnya, aku bisa bermalam di rumahnya. Nah, ketika ada setan berkata, aku cuma masuk tapi aku makan tapi tidak bisa tidur. Ada yang berkata, aku masuk tapi tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Ada yang berkata, aku tidak bisa masuk sama sekali. Kenapa? Karena dia masuk baca basmalah, tidur baca basmalah, makan baca basmalah. Ini Masya Allah luar biasa nih Ustadz nih. Sekarang kita jangan ngebahas itu dulu deh. Karena kalau kita lanjutin lagi nih zaman lockdown ini atau mungkin zaman bukan lockdown ya PSBB ya. PSBB ini kita jadi banyak tidurnya ntar tidurnya jadi takut nih. Keparnoan. Gak boleh tapi paling gak tadi ada pelajaran buat kita ya. Paling tidak kita baca ada trikul tadi yang kita siapkan. Tapi sebenarnya buatkan di rumah ada kan jaga jarak. Betul. Artinya jaga jarak ini kalau bisa supaya mungkin biasanya tidur bareng-bareng. Tolonglah kali ini agak pisah-pisahan. Agak pisah-pisahan. Karena ini anjuran adalah salah satunya adalah jaga jarak. Ini Masya Allah. Nanti kita lanjutin lagi Ustadz nih karena kebetulan ada sosmed juga nih yang masuk nih ya. Coba kita sama-sama baca dulu nih sama-sama. Ini dia nih pertanyaannya. Ini Masya Allah, Ustadz boleh nggak sih kalau lagi haid kita potong rambut atau gunting kuku? Kata nenek saya nggak boleh Ustadz, nanti rambut dan kuku yang terpotong itu minta pertanggungjawaban di akhirat sama saya. Karena tidak dibersihkan. Ini benar gak sih? Nah ini kadang-kadang hal-hal yang kayak gini nih.